Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Ketika mereka kembali ke Istana Setan Hitam, Yuyue sudah menunggu di aula utama. Saat dia melihat Chen Ping dan Hu masih kembali dengan selamat, sekilas keterkejutan melintas di matanya, tetapi kemudian dia kembali tenang. Kalian berdua benar-benar memenuhi harapan kami dan berhasil mengambil harta karun itu. Yuyue tersenyum dan berkata, hadiah apa yang kalian berdua inginkan? Chen Ping melemparkan inti sihir itu kepada Yuyue dan berkata dengan tenang, tidak perlu imbalan. Kami hanya berharap kau bisa menepati janjimu dan membantu menyelidiki kebenaran di balik pemusnahan keluarga Hu. Yuyue mengambil inti sihir itu, jejak keserakahan melintas di matanya, tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya, jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang aku janjikan. Namun, butuh waktu untuk menyelidiki kebenarannya, jadi sebaiknya kau tinggal di Istana Iblis terlebih dahulu dan menunggu kabar dariku. Chen Ping dan Hu masih saling memandang dan mengangguk. Mereka tahu bahwa meskipun Yuyue setuju untuk membantu, dia pasti tidak akan mengatakan kebenaran dengan mudah, dan mereka masih harus menunggu dengan sabar. Setelah menetap di Istana Iblis Hitam, Chen Ping mulai berkonsentrasi pada kultivasinya. Sambil memulihkan luka-lukanya, ia juga mencerna apa yang telah ia peroleh di jurang pemakaman iblis. Dia mendapat banyak manfaat dari warisan seni jimat dari leluhur Hu, dan pemahamannya tentang seni itu menjadi lebih dalam, dan kekuatannya juga meningkat secara signifikan. Hu masih menghabiskan sepanjang hari mempelajari buku-buku kuno klan dan token pemimpin klan, berharap menemukan lebih banyak rahasia tentang keluarga Hu. Begitu saja, mereka berdua tinggal di Istana Setan Hitam, menunggu kabar dari Yuyue. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa krisis yang lebih besar sedang mendekat secara diam-diam. Hari-hari di Istana Setan Hitam sangatlah damai. Yuyue tampaknya benar-benar menepati janjinya. Ia tidak hanya tidak menuntut apapun, tetapi juga mengirim orang untuk mengirimkan banyak pil penyembuh dan sumber daya kultivasi. Sikapnya yang begitu hormat membuat orang-orang waspada. Luka-luka Chen Ping telah lama disembuhkan dengan nutrisi dari teknik jantung konsentrasi. Ia bahkan memanfaatkan kesempatan dari luka ini untuk memurnikan kekuatan spiritual dalam tubuhnya agar lebih murni. Ia hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat ketujuh alam abadi tersebar. Selain berlatih setiap hari, ia juga berkeliling Istana Iblis. Meskipun tampak acuh tak acuh, sebenarnya ia diam-diam menyelidiki kekuatan dan kelemahan Istana Iblis. Hari itu, dia berjalan menuju sebuah bebatuan di taman belakang Istana Iblis dan tiba-tiba mendengar percakapan tertahan yang datang dari balik bebatuan itu. Petik 2. Penyihir, apa kau benar-benar akan membiarkan kedua manusia itu pergi? Inti sihir itu adalah kunci untuk membantumu menembus kemacetan. Kata sebuah suara serak. Apa terburu-buru? Ini adalah suara Yuyue, dengan sedikit senyum dingin. Karena kedua manusia itu mampu kembali hidup-hidup dari jurang pemakaman iblis, mereka pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Terutama Chen Ping, yang kekuatannya tak terduga. Daripada menjadikannya musuh, lebih baik kita memenangkannya untuk sementara waktu. Ketika aku menyempurnakan inti sihir dan mencapai tingkat keempat alam abadi duniawi, tidak akan terlambat untuk menghadapinya. Tapi, anak dari keluarga Hu itu sudah mulai menyelidiki kebenaran di balik pemusnahan keluarga itu. Bagaimana kalau dia tahu? Jadi bagaimana kalau mereka tahu? Yuyue mendengus dingin, apa yang terjadi saat itu dilakukan dengan sangat rahasia, bahkan jika dia menemukan petunjuk apapun, tidak akan ada bukti. Lagi pula, dia masih dalam kendali kita dan tidak mungkin menimbulkan masalah besar. Kalau begitu aku lega. Ngomong-ngomong, beberapa kekuatan di sekitar Gunung Jiupan sudah mulai bergerak dan sepertinya ingin mendapatkan harta karun jurang pemakaman iblis. Apa kau mau aku mengirim seseorang untuk mengurus mereka? Tidak perlu. Yuyue berkata dengan tenang, biarkan mereka membuat masalah. Ini kesempatan bagus untuk menguji kekuatan kedua manusia itu. Jika mereka mampu menghadapi kekuatan-kekuatan itu akan menjadi yang terbaik. Jika tidak, maka kita tidak perlu melakukan apapun jika mereka mati. Suara dari balik bebatuan perlahan menghilang. Chen Ping diam-diam berjalan keluar dari balik bebatuan dengan sedikit rasa dingin di matanya. Benar saja, Yuyue tidak berniat membiarkan mereka pergi sejak awal.
Apa yang disebut bantuan dalam menyelidiki kebenaran hanyalah taktik menunda. Dia kembali ke kediamannya dan menceritakan kepada Humazi apa yang didengarnya. Mendengar ini, Humazi murka, Yuyue ini kejam sekali. Kita harus menemukan cara untuk mengungkap wajah aslinya. Jangan khawatir, Chen Ping memegang bahunya dan berkata, kita belum tahu detail istana iblis hitam. Tindakan gegabah apapun hanya akan membuat musuh waspada. Tugas yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin dan menemukan bukti kebenaran di balik genosida. Tetapi, di mana kita harus mulai sekarang? Humazi mengerutkan kening, kita telah membaca buku-buku kuno Istana Iblis, dan tidak ada catatan rinci tentang kebenaran di balik genosida tersebut. Mungkin, kita bisa mulai dengan pasukan di sekitar Gunung Jiupan. Chen Ping merenung dan berkata, Yuyue baru saja menyebutkan bahwa beberapa kekuatan di sekitar Gunung Jiupan mulai bergerak, mungkin mereka mengetahui sesuatu tentang apa yang terjadi saat itu. Selain itu, Yuyue ingin mereka menguji kita, jadi kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyelidiki. Mata Humazi berbinar, ide bagus. Kita bisa berpura-pura menghadapi pasukan itu dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan informasi. Tanpa menunda lagi, kami akan berangkat sekarang. Chen Ping berdiri dan berkata, sebelum kita pergi, mari kita lakukan satu hal dulu. Mereka berdua diam-diam datang ke perpustakaan buku kuno Istana Iblis, tempat buku-buku kuno dan catatan Istana Iblis jahat hitam dari dinasti masa lalu disimpan. Chen Ping menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuka pintu perpustakaan buku kuno, dan mereka berdua dengan cepat masuk. Perpustakaan buku-buku kuno dipenuhi dengan rak-rak buku yang berisi berbagai buku dan berkas kuno. Chen Ping dan Humazi membagi pekerjaan dan bekerja sama untuk mencari dengan cermat catatan tentang pemusnahan keluarga Hu. Setelah waktu yang tidak diketahui, Humazi tiba-tiba berseru, ketemu. Ayo lihat, Chen Ping bergegas mendekat dan melihat Humazi memegang berkas menguning di tangannya, yang mencatat perang yang terjadi 2800 tahun yang lalu. Dua kubu yang berperang adalah Istana Jahat Hitam dan klan Hu. Penyebab perang itu adalah klan Hu yang mengetahui rahasia Istana Jahat Hitam yang ingin melepaskan para jenderal iblis dari jurang pemakaman iblis. Jadi begitu, Humazi melihat catatan di berkas itu, matanya dipenuhi amarah dan kesedihan, Istana Iblis Hitamlah yang menghabisi keluarga Huku. Mereka membunuh keluarga Huku untuk menutupi rahasia pembebasan jenderal iblis. Ekspresi Chen Ping juga berubah sangat buruk, Yuyue benar-benar berbohong kepada kita. Dia tidak hanya tahu kebenaran tentang genosida, dia bahkan mungkin terlibat dalam perang saat itu. Kita akan menyelesaikan urusan dengannya sekarang. Humazi begitu marah hingga dia hendak bergegas keluar. Chen Ping menahannya dan berkata, kita tidak punya bukti konkret saat ini. Bahkan jika kita mencarinya dan mengandalkan berkas, dia tidak akan mengakuinya. Lagi pula, ini Istana Iblis Hitam, dan orang-orangnya ada di mana-mana. Kita sama sekali bukan tandingannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita biarkan saja? Humazi berkata dengan enggan. Tentu saja tidak masuk hitungan. Tatapan Chen Ping dingin. Kita tinggalkan Istana Iblis Hitam dulu, baru cari cara balas dendam. Berkas ini buktinya, dan kita harus menjaganya dengan baik. Kedua pria itu menyimpan berkas-berkasnya, diam-diam meninggalkan perpustakaan buku kuno, dan meninggalkan Istana Setan Hitam di bawah naungan malam. Setelah meninggalkan Istana Setan Hitam, keduanya menuju ke arah timur menuju lokasi pasukan di sekitar Gunung Jiupan. Mereka tahu bahwa tantangan baru akan segera dimulai, dan kali ini, mereka tidak hanya harus menghadapi kekuatan di sekitar Gunung Jiupan, tetapi juga harus waspada terhadap kejaran Istana Kejahatan Hitam setiap saat. Sudah 3 hari sejak Chen Ping dan Humazi meninggalkan Istana Iblis Hitam. Mereka menuju ke timur, menghindari beberapa gelombang patroli iblis di sepanjang jalan. Meskipun energi iblis di luar Gunung Jiupan tidak sekuat yang ada di bagian yang lebih dalam, namun tempat itu dipenuhi dengan keheningan yang mencekam, bahkan jejak burung dan binatang buas pun sangat langka. Chen Ping, hutan berkabut ada di depan. Humazi menunjuk ke area di depan yang diselimuti kabut putih. Peta kulit binatang menandai area ini sebagai wilayah Desa Angin Hitam. Desa Angin Hitam adalah sebuah desa pegunungan di pinggiran Gunung Jiupan. Konon,
Pemilik desa tersebut adalah seorang kultivator iblis di alam abadi bumi. Ia biasanya mencari nafkah dengan merampok kultivator yang lewat dan berperilaku sangat mendominasi. Chen Ping menatap kabut tebal itu, sedikit mengernyit. Kabut ini tidak biasa, mengandung roh jahat, aku khawatir ini ilusi. Penggarap iblis paling jago dalam metode yang tidak lazim ini. Humazi menggenggam erat pisau pendek di pinggangnya. Sejak mewarisi warisan leluhurnya, persepsinya terhadap energi iblis menjadi jauh lebih tajam. Haruskah kita menghindari tempat ini? Menghindarinya hanya akan menimbulkan kecurigaan. Chen Ping menggelengkan kepala dan mengeluarkan 2 pil King Shen dari bungkusnya. Minumlah ini untuk melawan erosi ilusi. Ayo kita berpura-pura menjadi biksu yang lewat dan menjelajahi detail desa angin hitam dulu. Mereka berdua meminum pil pembersih roh dan berjalan memasuki hutan berkabut. Kabut menyelimutiku bagai sutra dingin, dan jarak pandang hanya kurang dari 1 meter. Bisikan-bisikan samar terdengar di telingaku, seolah-olah ada banyak pasang mata yang mengawasiku dalam kegelapan. Humazi menggenggam token pemimpin klan erat-erat. Cahaya putih yang dipancarkan token tersebut mampu mengusir kabut di sekitarnya, membuatnya merasa jauh lebih tenang. Energi iblis di hutan ini sangat beragam, dengan lebih dari 1 jenis pembudidaya iblis. Sepertinya desa angin hitam telah mengumpulkan banyak iblis. Indra spiritual Chen Ping menyebar dengan tenang, tetapi terganggu oleh roh jahat dalam kabut, dan hanya dapat menjelajahi area dalam radius 10 kaki. Hati-hati, ilusi di sini dapat memengaruhi kesadaran Anda, jangan tertipu. Setelah berjalan sekitar setengah jam, sebuah persimpangan jalan tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Di persimpangan itu berdiri sebuah prasasti batu dengan 3 kata, Desa Angin Hitam, terukir di atasnya. Tulisan tangannya miring, memperlihatkan aura pembunuh. Pergilah ke arah ini. Chen Ping menunjuk ke arah jalan di sebelah kiri, di mana roh jahat lebih kuat dan sudah jelas itu adalah arah menuju desa pegunungan. Tepat saat keduanya berbelok ke kiri, suara derap kaki kuda tiba-tiba terdengar dari kabut, dan selusin pembudidaya iblis yang menunggangi serigala hitam muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Para pembudidaya setan ini semuanya berwajah garang, memegang pisau dan kapak, dengan keserakahan terpancar di mata mereka. Saya yang membangun jalan ini, saya yang menanam pohon ini, kalau kalian mau lewat sini, kalian harus keluar uang buat ongkos. Pemimpin para kultivator iblis adalah seorang pria kekar berkepala serigala. Ia memegang kapak raksasa di tangannya dan menatap tajam ke arah Chen Ping dan Humazi. Humazi hendak mengambil tindakan ketika dia ditahan oleh Chen Ping. Chen Ping mengeluarkan sepotong kecil batu abadi dari tangannya dan melemparkannya kepada pria berkepala serigala itu. Kami hanyalah biksu yang lewat, dan kami ingin meminjam tempatmu untuk beristirahat semalam. Hadiah kecil ini bukanlah sebuah penghormatan. Pria kekar berkepala serigala itu mengambil batu abadi itu, menimbangnya, dan menunjukkan sedikit rasa jijik di wajahnya, hanya batu abadi kecil ini. Apa kau mengusir seorang pengemis? Serahkan semua harta karun itu padamu, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Para pembudidaya iblis di belakangnya juga mulai membuat keributan dan mengayunkan senjata mereka, dan suasana tiba-tiba menjadi tegang. Tatapan mata Chen Ping berkilat dingin, namun ia masih menahan keinginan untuk menyerang. Kami hanya kultivator biasa, kami tidak punya harta apapun, mohon bersabar. Penggarap diri sendiri. Pria kekar berkepala serigala itu mengamati kedua orang itu dari atas ke bawah, tatapannya jatuh pada token pemimpin klan di tangan Humazi. Jejak keserakahan terpancar di matanya, liontin giok di tangan anak itu terlihat bagus, serahkan saja, dan kakek akan membiarkanmu pergi. Wajah Humazi menjadi gelap dan dia menggenggam token itu erat-erat, ini adalah pusakaku, aku tidak akan pernah menyerahkannya. Jika kamu tidak menerima roti panggangku, aku akan menghukummu. Pria berkepala serigala itu meraung dan mengayunkan kapaknya ke arah Humazi, tangkap aku. Lebih dari selusin pembudidaya iblis segera mengepung mereka, menghunus pedang dan kapak, dan menyerang kedua pria itu. Chen Ping tidak ragu lagi. Ia mengaktifkan kekuatan spiritual di tubuhnya, dan sebuah perisai emas muda menyelimuti mereka berdua. Pada saat yang sama, dia memanggil pedang pembunuh naga, dan energi pedang emas melesat keluar, seketika menghantam beberapa pembudidaya iblis yang menyerbu di depan. Pria kekar berkepala serigala itu tidak menyangka Chen Ping begitu tangguh. Ia terkejut,
tetapi segera bereaksi. Ia meraung, dan kapak gunung itu menghantam perisai Chen Ping dengan suara angin yang tajam. Dengan suara klang yang nyaring, perisai itu bergetar hebat, tetapi tetap utuh. Dengan kemampuan sekecil ini saja, kamu berani merampok orang di jalan. Chen Ping mendengus dingin, dan pedang pembunuh naga melesat bagai aliran cahaya, seketika menembus bahu pria berkepala serigala itu. Ah! Lelaki berkepala serigala itu menjerit, menutupi bahunya yang berdarah dan melangkah mundur berulang kali, matanya penuh ketakutan. Kau, siapa kau? Biksu yang lewat, kata Chen Ping dengan tenang, kalau kau tidak mau mati, minggirlah. Pria kekar berkepala serigala itu menatap anak buahnya yang meratap di tanah, lalu menatap pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping yang memancarkan aura tajam. Ia tahu bahwa ia bukan tandingan mereka, jadi ia segera melarikan diri karena malu bersama anak buahnya. Para pembudidaya iblis ini terlalu rentan terhadap serangan. Humazi berkata dengan sedikit terkejut saat dia melihat punggung lelaki kekar berkepala serigala itu yang melarikan diri. Mereka hanya antek-antek. Tuan yang sebenarnya seharusnya ada di desa angin hitam. Chen Ping menyimpan pedang pembunuh naga dan berkata, ayo terus bergerak maju dan berhati-hati. Keduanya terus masuk lebih dalam ke hutan berkabut. Setelah berjalan sekitar sebatang dupa, kabut di depan mereka perlahan menipis, dan sebuah desa pegunungan yang luas muncul di hadapan mereka. Dinding desa pegunungan itu dibangun dengan batu-batu hitam besar, dengan bendera hitam di atasnya dan pola kepala serigala ganas yang dilukis di atasnya. Di pintu masuk desa berdiri dua monster beruang setinggi 3 meter, memegang palu besar dan menatap orang yang lewat dengan mata waspada. Ini adalah desa angin hitam. Chen Ping memandang monster beruang di pintu masuk desa pegunungan dan berkata, kekuatan kedua monster beruang ini tidak lemah, setara dengan kultivator kelas 2 di alam abadi bumi. Bagaimana kita bisa masuk? Tanya Humazi. Langsung masuk, kata Chen Ping, kita akan berpura-pura menjadi biksu yang datang mencari perlindungan di desa angin hitam dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan informasi. Ketika kedua pria itu sampai di gerbang desa, siluman beruang langsung menghentikan mereka, berhenti. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di desa angin hitam? Kami biksu yang lewat dan ingin berlindung di desa angin hitam. Mohon beritahu kami, kata Chen Ping sambil mengeluarkan beberapa batu peri dari tangannya dan memasukkannya ke tangan monster beruang itu. Setan beruang menimbang batu abadi di tangannya, dan senyum puas muncul di wajahnya. Tunggu, aku akan pergi dan memberitahu kepala desa. Tak lama kemudian, monster beruang itu kembali dan berkata kepada mereka berdua, pemimpin desa mengizinkan kalian masuk. Keduanya mengikuti iblis beruang itu ke desa pegunungan. Desa itu ternyata lebih ramai dari yang mereka bayangkan. Ada banyak pembudidaya iblis di mana-mana, termasuk iblis serigala, iblis harimau, iblis ular, dan sebagainya, dalam berbagai bentuk dan memancarkan aura iblis yang kuat. Terdapat aula pertemuan besar di tengah desa. Di pintu aula berdiri dua iblis rubah yang memegang pedang panjang. Mereka berwajah cantik, tetapi tatapan mereka sangat dingin. Setan beruang membawa keduanya ke pintu balai pertemuan dan berkata, kepala desa ada di dalam, kalian bisa masuk sendiri. Keduanya berjalan memasuki ruang pertemuan, hanya untuk melihat seorang pria parubaya berjubah hitam duduk di tengah ruangan. Wajahnya menyeramkan dan bibirnya menyeringai. Dia adalah pemimpin desa angin hitam, iblis tua angin hitam. Di kedua sisi iblis angin hitam tua berdiri selusin pembudidaya iblis. Semuanya memiliki aura yang kuat dan jelas merupakan anggota inti desa angin hitam. Apakah kalian para pendeta yang datang untuk mencari perlindungan padaku? Iblis tua angin hitam menatap Chen Ping dan Humazi dengan kilatan pengamatan di matanya. Baik, kepala desa. Chen Ping berkata, kami mendengar bahwa desa angin hitam sangat kuat, dan kami ingin bergabung dengan pemimpin desa dan bekerja untuknya. Oh, apa yang bisa kamu lakukan? Setan angin hitam tua bertanya. Kami menguasai beberapa mantra sihir dasar dan bisa bertarung untuk kepala desa, kata Chen Ping. Hahaha, iblis angin hitam tua itu tertawa terbahak-bahak. Kalian berdua saja, apa kalian pikir bisa bekerja untukku? Aku tidak menerima sampah di desa angin hitam. Jika kepala desa tidak mempercayainya, Anda dapat mencoba keterampilan kami, kata Chen Ping. Baiklah, kalau begitu aku beri kau kesempatan. Iblis angin hitam berkata,
desa angin hitamku baru-baru ini berselisih dengan lembah ular hijau di timur. Pergilah dan bunuhlah kepala lembah ular hijau untukku. Bawalah kepalanya dan aku akan menerimamu.